Introspeksi diri dong. Gitu. Kenapa dia banyak digugat? Ya pasti punya masalah banyak, gitu aja. Dan yang menarik kedua di sini, Mbak, saya cukup apresiasi Pak Jokowi ya, terlepas ini klien saya. Beliau tidak reaktif loh. Ya, sebagai mantan presiden atau presiden ke-7, boleh dibilang baru pertama kali loh ada presiden digugat begitu gencar ya. Mohon maaf loh, Pak Soeharto aja nggak begitu-begitunya. Iya, Pak Soeharto secara masif gugat sana gugat sini, dan beliau mengikuti saja, sabar aja. Ya, semua diikuti satu persatu, dijawab satu persatu, karena memang satu, dia yakin betul apa yang diperolehnya selama ini adalah barang yang sah, benar. Lalu kedua, dia juga menurut saya sudah menghitung juga arah politik ini kemana, dan juga sudah urusan politik beliau sudah pakarnya lah. Kami hanya menangani secara hukum dan kami juga confident. Mas Roy, ini dari sedikit Mbak, yang gugatannya Bang Suban tadi bilang kan sudah diterima di pengadilan. Diterimanya baru sekedar pendaftaran. Ya. Oh nanti ada eksepsi, ada putusan selah, ada putusan akhir. Nanti kita lihat dalam perjalanannya. Mas Roy, ini nggak cuma masalah hukum, nggak murni hukum. Ini ada sebenarnya kalau politik di situ. Kalau mantan presiden atau presiden ke-7, katakanlah kalaupun presiden ke-6, katakanlah kalau presiden ke-5 itu punya masalah, ya pasti digugat. Introspeksi diri dong. Gitu. Kenapa dia banyak digugat? Ya pasti punya masalah banyak, gitu aja. Kalau enggak kan pas presiden saya mau mengatakan begini. Apapun nanti putusannya, ujungnya ya politik. Taruh misalnya bisa dibuktikan bahwa ijazah itu palsu, ya kan? Khususnya yang berkaitan dengan ijazahnya Gibran. Udah palsu lah itu. Dengan sendirinya ya langkah politik terjadi. Bagaimana seorang presiden ternyata ijazahnya palsu? Itu dengan sendirinya politik. Cuma untuk mendasarkan diri melakukan gerakan politik itu harus ada dulu dasar hukumnya. Inilah Mbak. Tapi yang menarik itu Mbak, objektif. Sedih. Jadi kalau udah berkaitan dengan presiden, wakil presiden. Coba kita berpikir secara jernih nih teman-teman mahasiswa semua nih, pemirsa. Tahun 2022 Mas Bambang Tri menuduh ijazah Pak Jokowi itu ijazah yang palsu, SD, palsu, SMP palsu, SMA palsu. Oke. Tahun 2023 2024 TPUA dan Bang Roy bilang ijazah S1-nya palsu. Sekarang 2025 dia bilang lagi anaknya palsu. Oh iya. Jelas segitu-gitunya gitu. Ada seseorang ijazah SD, SMP, SMA, S1 palsu. Bung Rifai. Secara common sense ya. Kalau gini loh saya, Bang Rifai, kalau Anda gelisah gelisah soal kok ayah dituntut soal ijazah palsu, anak dituntut soal ijazah palsu. Mestinya Katib menginjam Bung Agung tadi ya, kita berpikir demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Kok ayah berkuasa, anak juga ikut berkuasa pada waktu yang bersamaan. Kenapa? Itu problem berbangsa bernegara. Kenapa? Dan kalau itu dipertanyakan bagaimana proses pertama. Kalau ada gelisah, kalau itu mestinya yang kita gelisahkan itu harusnya. Kok bisa dinasti politik merajalela di politik di situ? Jokowi udah tidak berkuasa. Jokowi tidak berkuasa. Proses politik. Bang, kita sepakat reformasi harus kita jaga. TKN harus kita berantas. Betul. Tapi konstruksinya adalah begini. Dan sudah jelas. Seorang itu Pujangga Lama udah bilang dua cara. Diangkat dan dipilih. Kalau diangkat, kita tolak, kita lawan. Itu bukan lagi tapi kalau dipilih rakyat, sorry Bang. Itu lagi bukan itu hak dinasti setiap warga negara. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Dinasti. Apa salah aja kalau yang Anda sebutkan sudah itu diarahkan kerajaan. Kalau diangkat itu negara kerajaan. Dinasti itu dalam proses dulu yang kita kan ribut reformasi karena dulu Mbak Tutut diangkat oleh Pak Harto sebagai menteri. Makanya itu menjadi KKN. Itulah sebabnya kita lawan dahulu. Melihat dan menyaksikan bersama cuplikan video daripada perdebatan sengit antara penggugat Gibran dan juga kuasa hukum daripada Wapres Gibran, teman-teman. Tadi kita bisa saksikan bersama di video, teman-teman, luar biasa sekali perdebatan mereka ini yang saling adu argumen. Salah satunya termasuk di sini Roy Suryo yang mengatakan tadi, karena muncul dari salah satu pertanyaan yang menanyakan bahwa kenapa Jokowi dan Gibrannya ini selalu digugat. Lah, langsung dijawab oleh daripada Roy Suryo yang mengatakan introspeksi diri dong katanya. Kenapa dia selalu digugat? Kenapa dia selalu dipermasalahkan? Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat dan menilai bahwa berarti mereka ini bisa kita nilai ada rasa benci, ada rasa dengki kepada Jokowi dan juga Wapres Gibran. Karena dari dulu mereka ini orang-orang tertentu ini yang selalu
mengada-ada yang tidak ada dan selalu mencari-cari kesalahan orang, kalau kita bisa nilai teman-teman, sehingga sikit-sikit ada kesilapan, sikit-sikit ada masalah, ini udah digugat, sehingga yang kemarin aja daripada gugatan ijazah Jokowi belum selesai sampai sekarang, dan sampai sekarang pun masih mereka bicarakan, dan belum lagi selesai udah mereka gugat yang katanya Wapres Gibran ini tidak melewati daripada SMA, sehingga dia dinyatakan tidak sah menjadi daripada atau tidak memenuhi syarat daripada Wapres di tahun ini, teman-teman. Dan berikut kita coba membaca seperti apa tanggapan-tanggapan daripada netizen kita. Ada di sini yang mengatakan bahwa digugat Paiman soal ijazah palsu Jokowi Roy Suryo, saya baru tahu dari berita. Ya, teman-teman, kalau misalnya dari dulu ini udah ada titik terangnya, ya mungkin mereka ini tenang karena mereka menilai ini tidak benar, karena mereka ini sudah meyakinkan bahwa ini benar, tapi ujung-ujungnya nanti bisa KO kapok juga ya teman-teman ya. Ya. Dan berikut kita coba membaca seperti apa tanggapan daripada komentator kita, teman-teman. Pakar telematika Roy Suryo mengaku baru mengetahui bahwa dirinya digugat oleh Paiman, mantan wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi atau Wamendes PDTT, terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Ya, di sini ada saja teman-teman muncul masalah-masalah baru, yang kemarin gugatan Jokowi, dan sekarang udah mereka masuk lagi ke gugatan daripada Wapres Gibran ini. Yang pertama digugat oleh daripada Supan warga sipil, dan ujung-ujungnya kapok juga teman-teman, karena udah dari dulu dia sombong, udah dari sebelum dia gugat udah yakin 100% menang teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman atau pendapat teman-teman seperti itu? Sebelum menjalani udah benar-benar yakin. Dan kalau kita lihat teman-teman, gugatan-gugatannya itu ada yang tidak sesuai teman-teman dengan gugatannya itu. Masa kalau dia menang gampang aja membagikan uang yang berapa kemarin dikatakan 450 juta ya teman-teman, dikatakannya mudah dibagikan kepada masyarakat. Ya teman-teman, kita lanjut lagi membaca seperti apa komentar daripada netizen kita. Saya mendengar itu baru dari berita, dan kesan saya lucu saja, senyum aja, kata Roy saat ditemui di Menara Ban Mega Jakarta. Roy mengaku tidak menerima surat untuk menghadiri sidang tersebut. Meski demikian, dia mengatakan jika surat tersebut sudah diterima, tim pengacaranya akan menyampaikan sikap dan tanggapan. Saya serahkan saja kepada karena ternyata sudah ada lawyer yang menjawab ya, nanti tunggu jawabannya, ujar daripada Roy ini. Roy mengaku tidak heran Paiman menggugatnya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut, sebab kata dia Paiman pernah, ya teman-teman, di sini juga ada yang menggugat daripada penggugat. Ya, di sini bisa kita lihat dan nilai, yang satunya menggugat, yang satunya juga menggugat, sehingga berbalik arah teman-teman. Kalau kita bisa nilai, yang satunya ke sana, yang satunya ke sana, sehingga gugatan atau masalah-masalah tersebut semakin menambah dan tidak ada pernah ada titik terangnya. Lanjut lagi, sebab kata dia Paiman pernah menghubunginya melalui pesan WhatsApp dan memaksanya untuk menyampaikan permintaan maaf karena menuduh ijazah Jokowi palsu. Karena dia atau Paiman bilang sudah lihat ijazahnya Jokowi, terus saya harus minta maaf, kalau enggak keluarga saya tidak aman atau tidak damai. Loh, apa orang ini? Enggak saya reply tuturnya.
Roy juga mengatakan Paiman meminta maaf kepadanya beberapa hari setelah mengirimkan pesan tersebut. Terus di WA, dia minta maaf, mungkin kemarin agak mengganggu, habis itu enggak saya reply. Ya teman-teman, lucu sekali juga permintaan mereka, daripada yang menggugat dan juga sebaliknya saling mengadu seperti apa. Dan kita bisa lihat tadi ada ancaman seperti apa yang mengatakan keluarga tidak aman, itu berupa ciri-ciri daripada ancaman lah. Di sini kita bisa nilai teman-teman, tidak pernah ada titik terang daripada gugatan mereka ini, karena tidak pernah selesai. Yang satunya belum selesai, yang satunya muncul lagi teman-teman. Itulah kalau kita bisa bilang IQ atau pemikiran mereka terlalu tinggi dan terlalu mengharapkan bahwa yang mereka katakan itu sudah benar teman-teman. Lanjut lagi, sebelumnya surat panggilan sidang gugatan perdata terkait kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi untuk ahli telematika Roy Suryo dan sejumlah rekannya dikembalikan ke pengadilan. Informasi ini disampaikan Ketua Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto saat memimpin sidang gugatan perdata ex Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan kawan-kawan. Pada persidangan itu, majelis hakim menyebut bahwa persidangan hanya dihadiri Paiman selaku penggugat, tergugat 6 Hermanto serta turut tergugat 3 kuasa dari Rektor Universitas Gajah Mada atau UGM. Ya teman-teman, mudah-mudahan kali ini ada titik terangnya. Barusan kita bisa lihat gugatan juga mengenai Wapres Gibran yang tidak memenuhi syarat. Yang pertama digugat oleh Supan, dan di sini tadi kita bisa melihat bersama cuplikan video atau perdebatan mereka sangat sengit, dan yang sebelahnya panas, yang sebelahnya dingin, dan lama-lama bisa panas teman-teman. Nanti lama-lama juga di tempat mereka berdebat bisa semakin panas teman-teman. Ya teman-teman, segini saja dulu pembahasan kita, dan jangan lupa dukung terus supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.